Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini tematik akan mereview film berjudul Bad Boys for Life. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke alur cerita Bad Boys for Life. Cerita diawali dengan dua orang detektif dari kepolisian Miami. Mereka terlihat sedang terburu-buru. Dua detektif ini bernama Mike Lowry dan Marcus Burnett. Dan akhirnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah sebuah rumah sakit. Dan ternyata anak perempuan Marcus telah melahirkan. Dan ia bahagia menjadi seorang kakek. Sementara itu di penjara perempuan Meksiko, seorang sipir perempuan sedang mengawasi para narapidana yang sedang bekerja. Dan terlihat seorang narapidana yang diam saja. Narapidana itu bernama Isabel Aretas. Dan tiba-tiba, ia mengeluarkan pisau dan membunuh sipir itu. Dan sipir-sipir yang lain segera berlari ke tempat itu. Ambulan pun datang. Saat sipir melihat ke mesin cuci, telah dibuka, ternyata sipir yang dibunuh Isabel ada di situ. Ambulan yang sudah keluar dari penjara dihadang di tengah jalan. Dan dilempar dengan bom molotov. Petugasnya ambulan dibunuh. Ternyata yang di dalam ambulan adalah Isabel Aretas. Besoknya di rumah Isabel, ia berbincang-bincang dengan anaknya. Anaknya ini bernama Armando Aretas. Isabel memberikan flash disk padanya, di mana di situ terdapat tempat koordinat almarhum ayah Armando menyembunyikan uang. Isabel mengatakan dengan uang itu keluarga kita bisa membalas dendam pada mereka yang membunuh ayahmu, dan mengembalikan kejayaan kartel narkobanya. Tapi Isabel meminta agar Mike Lowry terakhir yang dibunuh. Sementara itu di sebuah klub, Marcus merayakan dirinya menjadi seorang kakek, dengan teman-teman polisinya. Saat Mike dan Marcus berbincang, datanglah teman mereka yang bernama Rita. Dia menyelamati Marcus, dan melihat foto cucunya. Mike mengatakan sekarang Rita menjadi ketua AMO. Marcus lalu bertanya apa itu AMO. Rita menjelaskan AMO adalah kelompok kecil yang dilatih dengan metode penyelidikan terbaru. Sementara itu di pelabuhan Miami, terlihat Armando menemukan uang ayahnya dengan bantuan mafia pelabuhan. Tapi saat Armando membayarnya, mafia itu minta semua uangnya, dan menodongkan pistol pada Armando. Lalu, Armando membunuhnya. Dan ia malah mengambil alih daerah pelabuhan itu. Kembali dengan Mike dan Marcus. Marcus mengatakan pada Mike bahwa ia ingin mereka pensiun saja. Tapi Mike tidak setuju dengan Marcus karena ia ingin tetap menjadi polisi. Marcus mengatakan pada Mike, larimu sudah tidak secepat dulu. Dan itu tandanya kau sudah tua, Mike, kata Marcus. Mike lalu menantang lari Marcus. Dan mereka bertaruh, jika Mike menang maka mereka tidak pensiun. Jika Mike kalah maka mereka akan pensiun. Dan wasitnya adalah kapten mereka. Maka mereka mulai berlari. Tapi tiba-tiba, Mike ditembak pria bermotor hitam. Lalu polisi yang lain segera menolong Mike. Dan membawanya ke rumah sakit. Marcus yang terlihat sangat sedih lalu berdoa. Ia meminta kepada Tuhan memberi Mike satu kesempatan hidup lagi. Dan berjanji akan pensiun jika Mike sembuh. Anggota AMO menemukan peluru yang dipakai menembak Mike. Peluru itu ternyata peluru rakitan. Dan mereka sedang mencari pembuatnya. Sementara itu Isabel menelpon Armando untuk membunuh orang-orang yang dulu menangkap ayahnya. Lalu Armando mencari keberadaan jaksa Rodrigo Vargas. Kemudian seorang DIE Dr. Jack Weber juga dibunuhnya. Lalu Hakim Leon Sorens juga dibunuh Armando. 6 bulan kemudian, saat pernikahan anak Marcus, Mike terlihat datang dan duduk di kursi roda. Dia memberi kejutan dengan bisa berdiri lagi dari kursi roda. Lalu ia memberi selamat kepada anak Marcus atas pernikahan mereka. Mike lalu menemui kaptennya. Ia meminta ditugaskan untuk mencari siapa pembunuhnya. Tapi kapten polisi menolaknya.
Mike terus memaksa kaptennya, dan mengatakan ia dan Markus akan menyelidiki kasus ini. Tapi kapten berkata kau sudah menanyai Markus tanyanya. Lalu Mike menemui Markus, dan mengajaknya untuk menyelidiki kasus ini. Tapi Markus mengatakan bahwa ia sudah pensiun. Mike memohon ini untuk terakhir kalinya. Tapi Markus menolaknya. Sementara itu terlihat Armando mengupload penembakan terhadap Mike di internet. Besoknya Mike pergi sendirian ke tempat penjualan daging. Dia mencari seseorang bernama Manny. Dan setelah bertemu, dia memukuli Manny. Dia menanyakan siapa pembuat peluru modifikasi yang dibuat untuk menembaknya. Awalnya Manny tidak mau menjawab. Dan akhirnya ia mengatakan Booker Gracie. Booker Gracie lah orang yang memodifikasi peluru itu. Lalu Mike menemui kaptennya. Ia mengatakan Booker Gracie yang memodifikasi peluru itu. Dia minta ditugaskan karena ingin menangkap penembak dirinya. Kapten polisi lalu mengizinkannya dengan syarat dia hanya menjadi konsultan di AMMO. Dan ia mempertemukan dengan Rita ketua AMMO. Tapi Rita menolaknya. Kapten mengatakan dia hanya jadi konsultan. Dan tidak boleh mengambil tindakan. Akhirnya Rita menyetujuinya. Saat di kantor AMMO, mereka menemukan keberadaan Booker Gracie. Lalu mereka segera berangkat menuju tempatnya. Setelah sampai, mereka mengeluarkan drone untuk memata-matai Booker Gracie. Terlihat Booker Gracie sedang mengadakan transaksi peluru modifikasinya. Tapi sesaat Mike melihat bahwa pembelinya membawa tas kosong. Mereka pasti akan membunuh Booker. Lalu ia segera bergerak, karena Booker harus ditangkap hidup-hidup. Sesaat kemudian terjadi tembak-menembak antara Booker dan pembelinya. Mike pun maju dan menuju arah Booker. Karena ia ingin menangkapnya hidup-hidup. Dan terjadilah kekacauan di sana. Kemudian terjadilah ledakan yang membuat Booker terpental. Dan tertusuk besi, yang akhirnya dia meninggal. Saat Markus sedang berbincang dengan ibu-ibu di tempat spa sambil menjaga cucunya, tiba-tiba dia ditelepon oleh Carver Remy. Dia adalah informan Mike dan Markus. Remy mengatakan pada Markus bahwa penembak Mike sedang mencarinya dan ingin membunuhnya. Ia meminta Markus untuk melindunginya. Markus lalu menelpon Mike, dan menjemputnya untuk pergi ke tempat Remy. Mike kesal kenapa Markus mengemudi dengan pelan-pelan, sedangkan Remy sedang menunggu kita, kata Mike. Dan sesaat setelah sampai di tempat Remy, tiba-tiba, Remy terlempar dari atas menimpa mobil istri Markus. Lalu Mike segera berlari ke atas mencari pelakunya. Sedangkan Markus menelpon kepolisian. Di atas Mike bertarung dengan pelakunya. Tapi pelakunya berhasil melarikan diri. Besoknya Mike menemui kaptennya di tempat basket. Kapten polisi itu sedang menemani anaknya bermain basket. Sambil berbincang-bincang dengan Mike. Setelah selesai dan saat menuju parkiran mobil. Tiba-tiba, kapten tertembak oleh sniper. Dan sniper itu adalah Armando. Saat akan menembak Mike, dia terhalang oleh seseorang yang mau menolong kapten. Tapi Mike tahu dan menyuruhnya ke belakang mobil. Dan Armando gagal membunuh Mike. Tapi kapten polisi akhirnya meninggal. Dan dimakamkan dengan upacara militer. Markus terlihat sangat sedih. Lalu ia menemui Mike. Dan mereka akan menangkap pembunuh kapten mereka. Besoknya mereka mencari akuntan Booker yang bernama Picantes. Saat akan menangkapnya ternyata Picantes sedang teler karena narkoba. Markus meminta Mike jangan gunakan kekerasan. Ia meminta Mike mundur, dan dia yang akan menanganinya. Lalu Markus maju dan berbicara dengan Picantes. Tapi tiba-tiba, lalu Mike yang maju. Tapi tiba-tiba tim AMMO datang dan menyetrum Picantes. Di kantor AMMO mereka meneliti data yang didapat dari Picantes. Dan mereka mendapatkan seseorang bernama Suelo. Dia adalah bandar narkoba dan penjual senjata. Mereka juga mengetahui besok Suelo akan merayakan ulang tahunnya di klub Zillion.
Besoknya mereka melakukan penyamaran untuk menangkap Suelo di klub. Saat ucapan ulang tahun mereka akan menangkapnya. Tapi Suelo berhasil melompat pagar dan melarikan diri. Lalu Mike dan Marcus mengejarnya. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Dan ketika Mike menembak Suelo dengan peluru karet, dia pun terjatuh. Saat akan membawa Suelo ke mobil, anak buahnya datang dan menembaki Mike dan Marcus. Suelo terbangun dan menyuruh anak buahnya membunuh Mike dan Marcus. Ketika Mike dan Marcus terkepung, tiba-tiba tim Ammo datang menolong. Tapi Suelo berhasil kabur dan pergi dengan motor. Lalu Mike mengambil motor lawannya, tapi anak buah Suelo juga mengejar Mike dan Marcus. Dan kejar-mengejar pun terjadi di antara mereka. Dan mereka saling berbalas tembak-menembak. Marcus hampir saja akan terlindas truk. Ketika mendekat ke Suelo, tiba-tiba ada helikopter. Ternyata itu Armando. Dia lalu menembaki Mike dan Marcus. Dan membuat Marcus terpisah dari motor. Dan Marcus hampir menabrak truk. Tapi Mike menyelamatkannya. Dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Helikopter itu menurunkan tangga. Dan Suelo berusaha naik dengan tangga itu. Mike pun juga meloncat ke tangga itu. Dan tanpa ampun Armando malah menembak Suelo. Kemudian ketika akan menembak Mike, Armando berkata hasta el fuego. Tapi tiba-tiba Marcus menembaki helikopter itu. Lalu Mike menceburkan diri ke laut. Besoknya Ammo diinvestigasi oleh tim internal. Mike datang dan meminta bantuan salah satu anggota Ammo yang bernama Don untuk meretas handphone milik Suelo. Sedangkan Marcus berbincang dengan Kelly dan Ralph. Dan Mike menemukan nomor dan data Isabel Aretas. Lalu ia mengirimkannya pesan, dan dibalas Aretas dengan pesan "Hola Mike". Sementara itu Rita mengatakan bahwa operasi Ammo ditutup oleh tim investigasi internal. Sedangkan Marcus menyusul Mike keluar. Mike mengatakan kemungkinan Armando adalah anaknya. Mike menceritakan 24 tahun lalu sebelum mereka berpartner. Dia melakukan tugas penyamaran di kartel Aretas. Mike mengatakan ia menyamar menjadi supir Isabel Aretas. Tapi kemudian ia jatuh cinta pada Isabel. Dan hubungan mereka sudah terlalu jauh. Tapi akhirnya penangkapan itu terjadi. Dan Isabel dimasukkan penjara. Mike berkata, hasta el fuego adalah kata yang aku karang dengan Isabel dulu. Sementara itu Isabel menyuruh Armando untuk bersiap-siap. Karena Mike pasti akan datang. Besoknya saat Mike naik pesawat menuju Meksiko, Marcus tiba-tiba juga berada di pesawat itu. Marcus mengatakan tidak akan membiarkan Mike melakukan misi bunuh diri. Di Meksiko Mike bertemu teman lamanya. Dan ia memberikan bantuan senjata pada Mike. Saat sedang beristirahat tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Dan saat dibuka, ternyata tim Ammo datang untuk membantu mereka. Lalu mereka merencanakan untuk serangan besok. Dan Mike yang akan menjadi umpannya. Besoknya di sebuah bangunan tua Mike bertemu dengan Isabel. Marcus dan tim Ammo juga sudah bersiap-siap. Tapi tiba-tiba semua komunikasi mereka mati. Saat Mike berbincang dengan Isabel, datanglah Marcus yang ternyata sudah tertangkap oleh Armando dan anak buahnya. Tim Ammo datang dan menyerang Armando dan anak buahnya. Armando dan Isabel menuju ke atap gedung, di mana helikopter menunggu mereka, dan pertempuran sengit terjadi di antara mereka. Mike dan Rita merencanakan pergerakan selanjutnya. Mike dan Marcus yang akan mengejar Isabel. Dan tembak-menembak kembali terjadi di antara mereka. Mike dan Marcus tiba di atap gedung. Saat Marcus menembak pilot helikopternya, heli itu malah jatuh menimpa gedung. Dan terjadi kekacauan di sana. Tim Ammo bergerak keluar karena gedungnya akan runtuh. Sedangkan Mike bertarung dengan Armando. Marcus menghadapi Isabel. Saat Mike sudah mencekik Armando, dia malah melepaskannya. Mike mengatakan pada Armando tidak mau berkelahi dengannya.
Armando malah memukuli Mike. Mike mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Tanya saja ibumu. Lalu Armando bertanya pada Isabel. Apakah Mike ayahnya? Lalu Isabel menjawab iya dia ayahmu. Dan saat Isabel akan menembak Mike, tak sengaja mengenai Armando. Rita datang dan menembaki Isabel. Dan ia terjatuh ke bawah gedung. Saat akan pergi Markus terpleset dan akan jatuh ke bawah. Mike berhasil menangkapnya. Tapi saat tergelincir, Armando datang dan membantu Markus. Mereka lalu membawa Armando keluar gedung. Dan memberikan pertolongan pada Armando. Beberapa hari kemudian, mereka merayakan pengangkatan Rita menjadi kapten polisi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.